tertulis di web TKA. Jangan-jangan pengawasnya diganti, tapi tidak mengetahui tim teknis, tidak mengetahui penyelia. Pergantian pengawas itu harus melalui tata cara. Di antaranya adalah pengawas penggantinya harus sudah masuk menjadi calon pengawas di web TKA. Itu persiapannya. Bagaimana dengan pelaksanaan? Pastikan Zoom berjalan, audio dan video aktif, mengikuti Zoom dengan penyelia pengawas ruang. Audio dan video selalu aktif, selalu dinyalakan saat pelaksanaan. Memastikan peserta menempati tempat sesuai denah. Tempatnya harus sesuai denah yang dibuat oleh sekolah. Jangan sampai tukar-tukaran, tukar posisi. Jangan sampai. Harus dipastikan sama dengan di denah. Pastikan pesertanya juga asli, tidak joki. Jangan ada joki di antara kita. Pastikan peserta masuk hanya membawa kartu login dan kartu peserta. Tidak boleh membawa yang lain. Tas dan buku misalnya tempatkan di tempat yang disediakan. Sekolah kalau menyediakan tas di mana, di sudut mana untuk tas dan bukunya. Kartu login dan kartu peserta ini juga nanti ini ya pulpen ya untuk ngijir dan sebagainya perlu dibawa juga oleh anak-anak. Bacakan tatib untuk peserta. Pengawas ruang wajib membaca tatib. Tata tertib disiapkan oleh sekolah. Dasarnya apa tatib? Dasarnya ada di Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 56 tahun 2026. Bacakan tata tertib. Wajib. Dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin penyelia. Jika mau ke belakang dan sebagainya, izin dulu kepada penyelia untuk pengawas ruang. Dilarang memfoto bahkan memposting di media sosial. Kegiatan TKA dilarang difoto. Kalau sekolah mau butuh dokumen, maka sekolah harus izin dulu kepada pengawas ruang. Pengawas ruang mengizin dulu kepada penyelia. Jadi ketika sekolah mau buat dokumen, yang mau buat dokumen ini foto harusnya proktor dan teknisi saja yang ada di ruangan. Karena tidak boleh selain proktor, teknisi, pengawas, dan peserta tidak boleh ada di ruangan selain 4 ini. Penanggung jawab pun tidak boleh masuk. Kalau ada perlu dokumen, maka izin dulu pada pengawas ruang. Pengawas ruang meneruskan kepada penyelia izin tersebut. Menjaga ketertiban ruangan. Pengawas ruang wajib menjaga ketertiban ruangan. Di antaranya tidak bicara dengan proktor di luar hal-hal yang terkait tugas kepengawasan. Dilarang berbicara yang tidak diperlukan. Dilarang untuk merokok bahkan di ruangan. Nah, mengedarkan daftar hadir peserta. Daftar hadir peserta dicetak oleh sekolah, diberikan kepada pengawas ruang. Pengawas ruang ini punya tugas mengedarkan kepada peserta, memastikan peserta menandatangani daftar hadir peserta. Kemudian membagikan kertas buram untuk mapel matematika, dari jiran bocah-bocah. Ini yang membagi adalah pengawas ruang yang menyiapkan sekolah. Setelah selesai kertas buram ini ditarik kembali Bapak Ibu. Ditarik kembali untuk dikumpulkan, tidak boleh dibawa keluar ruangan. Dan terakhir membuat catatan untuk ditulis dalam berita acara. Berita acara ini dibuat oleh proktor, isinya adalah kesepakatan dengan pengawas. Pastikan isinya baik-baik Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang di luar yang pelanggaran silakan diselesaikan secara adat langsung di lokasi. Itu Bapak Ibu dari saya kembalikan kepada Bu Dia. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tulus Widodo SPD yang telah memberikan penjelasan terkait pelaksanaan TKA tahun 2026.
Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menekan simbol angkat tangan atau raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan persilahkan untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Bapak Ibu juga bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Nanti akan kami bacakan. Pertanyaan pertama, Pak Tulus, ada dari Tlogo Pule. Bisa langsung atau menunggu yang lain, Pak. Silakan, Pak, dari UPT SD Negeri yang telah mengangkat tangan untuk membuka kamera dan open mic menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan Pak. Pak Trogo Bule. Audionya masih nonaktif. Kepencet, Pak. Audio jenengan video. Audio jenengan. Selanjutnya dari UPT SD Negeri Bekti Harjo 1, silahkan open mic dan open kamera jika memungkinkan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Tulus. Assalamualaikum Bu. Silakan dari UPT SD Negeri Bekti Harjo 1 menyampaikan pertanyaannya. Izin tanya Bu, Pak. apakah boleh memberikan snack kepada pengawas ataupun apa? Terima kasih. Berarti pertanyaan terkait pemberian snack kepada pengawas, Pak Tulus, nanti mohon ditanggapi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dari Ibu Nuriatun, UPT SD Negeri Kowang 2. Untuk Zoom ketika TKA, bolehkah pakai HP? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, Pak Tulus, dari Bu Yeni. Tanya terkait teknis kamera ruangan. Apakah kamera ruangan juga terkoneksi dengan penyelia dan pengaturan tempat duduk proktor, teknis, dan pengawas? 3 pertanyaan. Silakan ditanggapi, Pak Tulus. Oke. Terkait snack. Oke. Jika snack belum datang saat pelaksanaan sudah berjalan dan mau memberikan snack di ruangan, mungkin seperti itu beliau. Caranya, proktornya di WA, suruh keluar, ambil snack, kemudian dibawa proktor. Jadi tidak ada orang lain yang masuk di ruangan, yang masuk proktor. Dan pastikan kalau memang snack dibawa, itu orang gawe bocah pengen mangan. Ya, monggo. Jadi menjaga itu juga Bapak Ibu, menjaga anak-anak fokus saat mengerjakan itu saja. Kalau memang itu tidak mengganggu ya monggo dirasa kembali kepada penanggung jawab di sekolah seperti apa dan itu kesepakatan dengan pengawas ruang dan penyelia. Kalau misalnya penyelia melarang dengan Pak patuhi penyelia seperti itu.
terkait dengan Zoom memakai device HP, ada beberapa kelemahan HP. Saya tidak menyarankan HP, tapi kembali kepada perangkat sekolah siapnya apa. Kenapa tidak menyarankan HP? Satu, HP cepat panas. Ada Zoom itu 1 jam lebih dan ditempatkan di ruangan, tidak diutak-atik sama sekali HP-nya. Kalau ada telepon masuk terganggu. Kalau ada WA masuk terganggu. Itu yang menjadi masalah. Kemudian perangkatnya cepat panas tadi. Dan satu lagi, tampilan HP itu portrait. Tampilan HP portrait. Sedangkan Zoom itu estetik. Itu kalau dilihatnya uh, landscape, kalau di galeri Zoom. Karena penyelia melihatnya berbentuk galeri. Jadi tampilan di Zoom-nya penyelia itu arahnya ditampilkan secara galeri, bukan speaker, bukan. Kan ada mode tampilan Bu Dia ya. Ada speaker, galeri, ada dynamic galeri, multi speaker, ada immersive. Ya. Itu tampilannya dibuat galeri. Kalau galeri berarti lebih bagus lagi semuanya landscape. Kalau landscape itu tidak bisa kalau pakai HP. Jadi saran saya mending pakai laptop atau IFB. Itu Bu Dia. Kemudian nyambung tadi Zoom. Zoom itu kan dipasang di ruangan yang terlihat peserta, semua peserta wajib terlihat. Dan Zoom itu linknya dari penyelia. Penyelia memberikan link di web TKA dilihat oleh akunnya pengawas ruang, Bapak Ibu. Akun pengawas ruang yang tahu link memakai akun pengawas ruangnya sekolah, pengawas ruang yang ada di sekolah tersebut yang bukan ditugaskan keluar bukan, tapi yang bertugas di sekolah tersebut. Jadi pengawas ruang tetap harus masuk login di web TKA, mengecek linknya nanti di copy dikirim WA kepada proktor atau teknisi, nanti proktor teknisi menyiapkan di sekolahnya, masuk ke Zoom-nya, pengawasnya tinggal ikut Zoom gitu. Zoom-nya dengan penyelia, maksimal penyelia akan mengawasi 20 ruangan, 20 sekolah. Itu maksimal ya. Bisa 18, bisa 16, bisa 13. Ya, tergantung tugasnya penyelia nanti. Penyelianya siapa? Ini kita belum tahu. Bahkan penyelia juga tidak tahu dia menugasi sekolah mana, tidak tahu. Keluarnya jam 1 dini hari, Bapak Ibu. Jam 1 dini hari baru keluar. Siapa yang manajemen ini yang membagi tim teknis provinsi. Ya, provinsi baginya jam 1 dini hari. Kenapa? Kita nggak tahu dasarnya apa, tapi yang jelas jam 1 itu pengalaman SMP baru keluar. Itu. Itu pertanyaan, 3 pertanyaan dia sudah saja saya kembalikan ke jenengan. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Demikian penjelasan dari Pak Tulus. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu bisa raise hand ataupun mengetikkannya di chat Zoom seperti itu. Atau sudah jelas penjelasan dari Pak Tulus sehingga tidak ada pertanyaan ini Pak. Selesai jam berapa? Jam 10? Jam 11? Selesai 10, pukul ya 11 Pak. 11. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan monggo. Sesi 2 ini sampai dengan pukul 10.45 Pak Tulus. 45-nya. Masih ada waktu 22 menit. Nggak ada berdua.
Izin menyampaikan pertanyaan Pak dari Ibu Yeni di kolom chat Zoom. Untuk posisi denah tempat duduk murid tidak ada aturan bakunya. Ini bagaimana Pak terkait penataan bangku murid yang mengikuti TKA sebagai peserta? Silakan Pak Tulus. Oke. Terkait pengaturan bangku, pengaturan tempat duduk siswa, ini di panduan memang tidak harus klasikal, tapi diutamakan yang klasikal. Yang untuk apa ya, klasikal gitu. Untuk konvensional itu. Seperti di kelas konvensional. Kenapa? Kalau seperti itu aman di Zoom-nya. Kalau bentuk letter U misalnya, itu akan ada salah satu sisi, itu layar siswa terlihat di Zoom. Padahal larangannya adalah layar siswa jangan terlihat di Zoom. Kalau terlihat, soalnya akan terlihat orang lain. Tidak ada aturan sebenarnya, tapi aturannya adalah jangan sampai layar siswa terpantau di Zoom. Jadi caranya bagaimana? Ini berarti harus memikirkan itu. Ya, yang lebih aman adalah yang konvensional. Itu Terima kasih Pak Tulus penjelasan terkait penataan denah tempat duduk. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari UPT SD Negeri Bekti Harjo 1. Pertanyaan untuk daftar hadir ini, pengawas yang keliling saat sudah dimulai ujian atau sebelum dimulai ujian. Ini terkait daftar hadir peserta, Pak. Diberikan saat sudah mulai atau sebelum mulai ujian. Demikian Pak Tulus. Oke. Daftar hadir yang pasti sebelum selesai harus sudah selesai. Itu aja. Daftar hadir sebelum anak-anak keluar dari ruangan sudah tanda tangan. Jadi tanda tangan bisa saat pelaksanaan, saat mulai bisa. Kalau sebelum mulai itu misalnya kok tidak ada waktu dan sebagainya, saat pelaksanaan pun bisa. Jadi daftar hadir itu waktunya sampai dengan selesainya dia mengerjakan daftar hadir. Jadi diselesaikan saat itu juga. Contoh ya tidak akan mengganggu anak-anak, hanya sebentar saja dia tanda tangan, digeser, yang menggeser-geser itu pengawas saja, jangan anak-anak dibiarkan menggeser sendiri, jangan, pengawas ruangnya saja yang menggeser. Jadi anak-anak juga tidak dibebani lebih, walaupun hanya menggeser tanda apa daftar itu dia saya kembalikan. Masih ada waktu sekitar 10 menit, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Tulus dari SD Negeri Jadi 3. Jika ada trouble pada komputer peserta TKA itu yang membantu mengatasi pengawas ruang, apa bisa langsung proktornya yang mengatasi permasalahan tersebut? Pertanyaan Oke, kedua siap. dari UPT SD Negeri Sumber Arum. Assalamualaikum Pak, untuk Zoom TK itu yang menyediakan sekolah yang diawasi oleh pengawas ataukah laptop pribadi milik pengawas yang digunakan? Nah, ini mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut, ada miskomunikasi ya. Silakan Oke. Pak. Yang pertama apa Bu Maulana? Jika peserta komputernya Ya, terjadi ya, ya. permasalahan. Ya. Oke. Jika peserta terjadi permasalahan terhadap komputer, baik itu aplikasi dan sebagainya, oke, maka sampaikan atau berikan pemahaman pada anak sebelum pelaksanaan. Jika ada permasalahan, silakan acungkan tangan. Nanti pengawas yang akan datang ke anak yang mengalami permasalahan. Jika permasalahannya terkait teknis, pengawas nanti berhubungan dengan tim teknis.
Jika permasalahannya terkait dengan token dan sebagainya berhubungan dengan uh, proktor. Jadi yang memfasilitasi itu pengawas ruang. Tidak bisa langsung proktornya moro-moro teko tanpa izin pengawas ruang, tidak. Yang melakukan manajemen adalah pengawas ruang di sini, yang mengatur yang segalanya. Jadi kalau proktor mau membantu anak-anak terkait dengan token dan sebagainya, kadang ada anak yang nggak bisa yang masukkan angka dan sebagainya, maka harus ada izin dari pengawas ruang. Karena di situ yang berkuasa pengawas ruang, Bapak. Jadi harus izin ke pengawas ruang mengizinkan, pengawas ruang nanti menyampaikan kepada penyelia. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Loh, kayak kok dibantu, kayak kok ngene-ngene. Sama penyelia dicatat tanpa bertanya misalnya. Itu akan merugikan sekolah. Maka pengawas ruang menyampaikan kepada penyelia, ini mohon dimaklumi anak ini misalnya kesulitan di dalam memasukkan user dan password misalnya. Atau dia keluar, kemudian log out, kemudian login lagi, dia nggak bisa masukkan user dan password, akhirnya dibantu. Nah, seperti itu. Kemudian terkait Zoom, itu disediakan sekolah, Bapak Ibu. Sekali lagi, alatnya disediakan sekolah. Laptopnya disiapkan mulai awal oleh sekolah. Kalau oleh pengawas, menyiapkannya kapan? Kan uh, akan ada miskomunikasi nanti. Tidak bisa menyiapkan cara dini. Disiapkan oleh sekolah, disetting, dipastikan satu ruangan itu kelihatan semua, terutama pesertanya. Kelihatan Zoom-nya, disiapkan oleh sekolah. Tetapi yang akan mengikuti Zoom itu pengawas. Makanya memakai nama belakangnya kan ada nama pengawas, format untuk Zoom-nya. Kemudian headset-nya dipakai oleh pengawas. Headset-nya dipakai oleh pengawas. Yang menyiapkan sekolah. Kalau sekolah semuanya menyiapkan, toh kita kan silang Bapak Ibu. Jadi jenengan menyiapkan, pengawas jenengan juga disiapkan oleh sekolah lain kan gitu. Sama, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Sama, disiapkan oleh sekolah masing-masing, baik itu perangkatnya maupun headsetnya, kemudian akunnya, itu linknya yang punya adalah pengawas ruang. Ini pengawas ruang memberikan link kepada proktor sekolah yang dituju, sekolah yang diawasi, diberikan untuk masuk. Yang masuk ini teknisinya ikut masuk Zoom-nya. Jadi pengawas ruang tinggal ikut Zoom itu aja, tidak menyiapkan dari awal. Fokus pada tugasnya sebagai pengawas saja. Untuk Zoom-nya disiapkan oleh teknisi. Seperti itu dia. Ya, terima kasih Pak Tulus. Jadi sudah jelas nih Bapak Ibu terkait teknis penyediaan perangkat atau alat yang diperlukan untuk Zoom. Berikutnya dari UPT SD Negeri Tunah 3. Assalamualaikum Pak, setelah melihat kartu pengawas, berarti pengawas hanya bertugas 1 hari, nggih, tidak per sesi. Silakan Pak. Oke, untuk pengawas ruang Bapak Ibu, silakan dicek di kartu pengawas. Ada yang bertugas 2 hari, ada yang 1 hari. Ada yang 1 hari itu sampai 4 sesi misalnya. Ada yang hanya 3 sesi. Ada yang 2 sesi, tapi hanya 1 hari. 2 sesi, 3 sesi, 4 sesi, 1 hari. Ada yang 2 sesi, 3 sesi, 4 sesi, tapi 2 gelombang. Ada juga. Jadi hari Senin ngawasi, hari Rabu ngawasi lagi, hari pertama terus. Itu ada. Ada juga seperti itu. Saya nggak bisa ganti yang Rabu karena itu berkaitan langsung. ID proktornya sama. Sampai tak ganti wong liya nggak iso. Jadi hanya satu. Senin dan Rabu satu. Nggak bisa saya pecah. Kalau bisa saya pecah, akan saya pecah. Makanya ada sekolah yang saya minta 4, ternyata hanya saya pakai 2. Karena itu nggak bisa dipecah tadi. Kemudian coba cek saja. Ada yang mengawasi hanya 1 hari seperti itu. Ada yang mengawasi 2 hari, Senin dan Selasa langsung. Yang mengawasi 2 hari ini rata-rata itu hanya 1 sesi per harinya. Sesi 1 tok, sesi 2 tok, hanya 1 sesi.
Kalau dia mengawasi 2 sesi, saya ada sekolah yang tidak memenuhi permintaan saya minta pengawas ada. Akhirnya pengawas yang lain saya korbankan mengawasi selama 2 hari, perharinya 2 sesi. Ada yang seperti itu. Nah, termasuk di Semanding juga ada. Semanding ada. Jadi eh, silakan dicek di jadwal kepengawasan dan itu ada di lampiran nanti di SK pengawas ruang. Jadi cek di lampiran SK pengawas itu jelas lengkap, ada gelombangnya, ada sesinya, bahkan per sesi itu jumlah siswanya berapa ada. Silakan dicek di lampiran juga. Kalau nanti kurang jelas lagi, saya itu harusnya ngawasi berapa hari, itu jenengan Japri saya bisa saya bantu untuk lihatkan di web. Okay? Saya lihatkan di web, jenengan ngawasi berapa hari. Saya bisa bantu. Ya, kalau hari-hari ini, termasuk sekarang ini, banyak yang WA saya nggak saya buka, karena ya memang saya sibuk seperti ini. Oke, saya kembalikan ke jenengan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Bapak Ibu, eh, untuk yang terakhir ini, apakah masih ada yang perlu ditanyakan terkait teknis pelaksanaan tes kemampuan akademik? Ya cukup ya. Oke, terima kasih Bu Nuriatun. Ini ada pertanyaan terakhir ini Pak G. Bapak Ibu, ada pertanyaan dari UPT SD Negeri Tegalakung 2. Jika misal hanya mengawasi 1 sesi, setelah sesi berakhir, bolehkah pengawas kembali ke sekolah asalnya? Oke, Silakan Pak Tulus. harusnya seperti itu. Kalau hanya mengawasi 1 sesi, harusnya kembali. Ya, memang seharusnya kembali ke sekolah asal. Karena sudah selesai kan. Harus kembali ke sekolah asal. Tidak kemana-mana. Bahkan tidak boleh ke mall dan sebagainya. Tidak boleh. Langsung kembali ke sekolah asal. Dan melaksanakan tugasnya juga di sekolah asal. Ya, seperti biasa. Jadi setelah pelaksanaan tugas, harus kembali ke sekolah asal. Kalau hanya satu sesi, berarti pukul berapa itu? 8.45 kalau nggak salah. 8.45 selesai, ya selesai pasti ada bincang-bincang di ruangan lah ya. Setelah selesai, pasti ada waktu sudah setengah jam kembali ke sekolah melaksanakan tugas biasa seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu, setelah sesi selesai ya dimohon untuk kembali ke sekolah asal untuk melanjutkan tugas seperti sedia kala. Tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas yang eh, di luar tugas mengajar. Gitu ya Pak Tulus ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di rapat koordinasi sesi 2 terkait teknis pelaksanaan tes kemampuan akademik pada hari ini Rabu 15 April tahun 2026. Kami cukupkan rapat koordinasi. Semoga apa yang Pak Tulus sampaikan bisa kita terima dan kita laksanakan sebaik mungkin dan semoga pelaksanaan tes kemampuan akademik minggu depan untuk jenjang sekolah dasar berjalan lancar dan tanpa adanya hambatan apapun. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak kirim dia nanti kembali sebelum pukul 11. 11 nanti mulai sesi 3. Recording